Halo, Lase-Lase, Alex, Lase Halo, Inhong. Mas Giovanni. Halo, Lase Cio, Lase Alex. Saya topik hari ini tentang damai sejahtera ya. Kalau ingat tentang damai sejahtera, ingat tentang pemilihan Miss itu loh. Ada Miss Universe, ada Miss Indonesia. Dan mereka kalau ditanya apa sih yang mereka dambakan, mereka biasanya jawab world peace gitu. Nah seperti itu loh. Benar, Lase. Kayak lebay banget gitu ya. Apa benar? Emang mereka benar-benar merindukan world peace? Merindukan buah roh damai sejahtera? Lase-Lase rasanya para kontestan Miss itu punya definisi lain tentang peace atau damai deh ya. Kayaknya konsep mereka tentang damai itu nggak ada perang, tenang-tenang gitu kondisi dunia ya. Padahal ya pada faktanya kondisi hidup di dunia nggak akan bisa 100% tenang gitu. Pasti ada kondisi buruk yang terjadi ya akibat dosa di tengah dunia ini. Nah sedangkan kan kalau buah roh damai sejahtera, itu adalah damai yang merupakan hasil dari buah Roh Kudus, ya di mana Roh Kudus itu merupakan janji yang Tuhan Yesus berikan secara langsung kepada para murid dan juga ke setiap orang yang percaya. Nah, langsung kalau kita lihat ya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, itu Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Nah, selesai kita perhatikan. Jadi di sini tuh Yesus bilang, Yesus meninggalkan damai sejahtera yang tidak seperti dengan apa yang diberikan oleh dunia. Nah, selesai kalau saat ini ya, kalau kita lihat buku-buku, gitu, YouTube yang motivator-motivator, atau podcast-podcast, itu banyak banget yang menawarkan materi yang seakan-akan dapat memberikan rasa damai. Ya, bahkan saya juga beberapa kali tuh muncul di media sosial, ada aplikasi yang bisa beri rasa damai. Katanya kalau ikutin aplikasi itu, ikutin apa yang disuruh sama aplikasi itu, nah kita tuh bisa dapat damai, bisa jadi tidur nyenyak gitu ya. Nah, tapi lase-lase apa yang dunia tawarkan itu hanya damai yang sementara. Gak ada yang bisa bertahan lama. Beda banget dengan damai yang Tuhan Yesus berikan. Nah, dalam hal ini, ketika Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera yang diberikan itu tidak seperti dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dalam hal ini kita bisa mengingat bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu telah menjadi pendamai bagi umat dengan Allah. Ya, tadinya manusia harus menerima hukuman dari dosa. Manusia relasinya jauh dengan Allah karena keberdosaan manusia. Tapi Yesus Kristus datang, Yesus Kristus korbankan dirinya, dan akhirnya Yesus Kristus mendamaikan diri manusia dengan Allah. Dan sehingga manusia bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah, jadi langsung dengan pendamaian yang telah Tuhan Yesus lakukan, manusia jadi punya relasi yang baru sama Allah, punya relasi yang lebih intim, dan relasi dengan diri kita sendiri dan dengan sesama umat manusia pun dipulihkan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah damai sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Satu pemulihan di mana relasi antara kita dengan Allah, kita dengan diri kita sendiri, dan kita dengan sesama sekitar kita. Jadi dunia menawarkan kedamaian yang fana, tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejati yang melalui pendamaian yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan pendamaian itu menjadikan setiap kita sekarang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus dalam hati kita, ya kan? Jadi Allah yang tadinya terkesan sangat jauh dari jangkauan manusia, sekarang ada senantiasa bersama dengan umat manusia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang buah roh damai, maka itu sebenarnya memperlihatkan bagaimana Yesus mendamaikan manusia dengan Allah dan dengan manusia sendiri dan juga dengan sesama. Dan itu dibuktikan dengan hadirnya Roh Kudus di dalam setiap hati orang yang percaya. Gitu loh, Selasa. Oh, jadi Alkitab bicara soal pendamaian antara kita manusia berdosa dengan Allah ya, Lase? Terus jadi apa bedanya sukacita dengan damai sejahtera, Lose? Nah, ini ya kalau kita bicara tentang damai sejahtera yang dari Allah, nah itu berarti sifatnya tuh objektif gitu ya. Objektif di sini tuh maksudnya nggak tergantung dengan perasaan kita sendiri ataupun tergantung dengan kondisi sekitar.
Ya, jadi damai yang sejati itu benar-benar suatu rasa tenang yang memang hanya berasal dari Allah. Nah, misalnya ya Lause, kita bisa lihat contohnya tuh di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Nah, di ayat itu tuh ayat di mana momen waktu Yesus meredakan angin ribut. Ya, nah itu situasi kan kacau balau banget ya, Lause. Badai besar, ombak gede, air mulai masuk ke kapal, kondisi sekitar tuh tegang banget saat itu. Akhirnya para murid dan orang-orang yang ada di dalam kapal pun semuanya jadi takut, semuanya panik. Nah, tapi apa yang Yesus lakukan saat itu? Yesus saat itu sedang tidur, ia bangun dari tidurnya dan ia memerintahkan danaunya untuk jadi tenang. Ya, Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Dan akhirnya danaunya dituliskan di dalam Injil Markus itu dikatakan danaunya tuh menjadi teduh sekali, yaitu berarti tenang banget itu danaunya. Nah, jadi kalau selesai dari ayat yang itu, dari ayat Markus tadi itu, udah sangat memperlihatkan gitu kalau damai sejati itu kita bisa peroleh di dalam Kristus. Ya karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan rasa tenang dan damai. Dan Tuhan Yesus menunjukkan pada saat itu kepada para murid. Nah, makanya pada saat itu para murid dan orang-orang yang ada di sekitar tuh mereka nggak mampu tenang, mereka gelisah, mereka takut dengan situasi yang terjadi. Tapi waktu Tuhan Yesus bekerja, waktu Tuhan Yesus langsung memerintahkan danau itu, semuanya langsung jadi tenang. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus menenangkan danau, akhirnya Yesus kan tanya gitu kepada para murid, kenapa mereka takut dan nggak percaya? Ya, jadi nats itu tuh memperlihatkan ya bahwa Yesus tuh sedang menunjukkan bahwa melalui dirinya di dalam Allah itu ada satu kedamaian, ada satu ketenangan yang mereka saat itu nggak temukan di tengah-tengah dalam diri mereka dan kondisi sekitar yang begitu kacau balau. Tetapi hanya ada Yesus yang sanggup memberikan kedamaian yang sejati. Nah, jadi kalau gitu loh, ketika kita bicara tentang damai, itu berarti kita juga bicara bagaimana relasi kita dengan Allah. Ya, jadi damai dalam konteks bagaimana relasi kita secara pribadi dengan Allah. Jadi kita sebut damai itu dia bersifat objektif karena Allah yang berkarya, Allah yang bekerja melalui Roh Kudus, dan itu tidak terpengaruh oleh apapun yang secara eksternal. Mau situasi mencekam, mau orang-orang sekitar gelisah, tapi kalau sekalinya kita cari Tuhan dan Tuhan memberikan kita damai, itu nggak ada apapun, nggak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kedamaian itu. Nah, kalau sukacita, sukacita tuh lebih bersifat subjektif, ya di mana tuh ada perasaan manis, perasaan senang, perasaan tenang yang dirasakan oleh diri kita. Nah, itu bisa ada pengaruh eksternal. Kenapa? Karena itu melibatkan emosi kita. Ya, kita kadang bisa merasa senang, kita merasa sukacita, itu kan emosi manusia ya. Makanya itu disebut bersifat subjektif. Ya, karena tergantung bagaimana kita melihatnya. Memang betul sukacita yang sejati itu juga berasal dari Allah. Ya, kita juga udah pelajari itu juga dihasilkan oleh buah Roh Kudus, sukacita itu. Tapi kalau kita pikir merasa sukacita atau enggak, itu tuh masih bisa kita yang take control. Ya, karena itu berada di dalam ranah emosi kita. Jadi sebenarnya dua-duanya, mau sukacita, mau damai, yang sejati itu semuanya memang berasal dari Allah. Ya, dua-duanya memang berasal dari Allah. Tapi bedanya memang damai yang sejati itu harus terjadi secara objektif, itu tanpa ada pengaruh dari emosi kita maupun apapun yang terjadi secara eksternal. Kalau sukacita itu terjadi secara subjektif di dalam diri kita, di mana kita sendiri yang masih menentukan emosi kita, mau kita merasa sukacita yang sejati itu, mau kita melihat sukacita yang sejati itu atau enggak. Gitu. Jadi itu bedanya Selasa kalau kita lihat di dalam perbedaan damai dan sukacita. Lese, ada yang agak kontroversial nih. Saya baca di Lukas 12 ayat 52, ada firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Bingung saya, Lese. Waduh, bacanya bingung sih. Emang Yesus kan Raja Damai, tapi tidak membawa damai, melainkan pertentangan. Gimana tuh, Lause? Iya ya, rasanya kontras ya, Lause. Sedikit koreksi ya, tadi itu ayatnya ada di Lukas 12 ayat yang ke-51.
Jadi lause-lause objektivitas dari damai sejahtera itu memang terkesan tuh bisa membawa perpecahan ya. Bahkan itu kalau di natsnya tuh kita baca tuh kesannya tuh perpecahan di dalam keluarga. Nah, tapi sebenarnya lause-lause ini tuh bukan perpecahan yang negatif. Ya, dalam arti perpecahan atau pertentangan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bagian ini adalah pertentangan di dalam tujuan. Ya, sekali lagi pertentangan di dalam tujuan, yaitu antara orang yang percaya kepada pendamaian Allah dan manusia lewat Kristus dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Ya, tadi kan kita bahas ya bagaimana Yesus memberikan damai yang tidak diberikan oleh dunia ini. Nah, karena apa yang Yesus berikan tidak ada di dunia ini, itu makanya menyebabkan pertentangan. Jadi tujuan dunia dengan tujuan Allah tuh beda. Nah, yang namanya kalau udah beda tujuan kan pasti akan ada perpecahan ya loh. Kayak kalau kita di rumah atau kita di dalam pekerjaan gitu, beda tujuan tuh udah pasti ada konflik. Nah, maka dari itu kenapa Yesus bilang bahwa dia membawa pertentangan? Karena sebenarnya Yesus membawa apa yang benar, Yesus membawa apa yang sejati, Yesus membawa apa tujuan dari Allah. Di mana ini kontras berlawanan dengan apa yang dunia tawarkan, apa yang menjadi tujuan daripada dunia yang udah dikotori dengan dosa gitu ya. Makanya Yesus bilang justru dia malah membawa pertentangan. Jadi ini bukan pertentangan yang negatif, tetapi di sini kita bisa pahami sebagai satu pertentangan tujuan. Ya, di mana Yesus bawa damai yang sejati, beda dengan tujuan dunia yang memberikan damai yang fana. Begitulah selesai. Jadi, lause apa hubungan antara joy dan peace? Nah, kalau tadi kan kita bahas perbedaannya ya, perbedaan sukacita dan damai gitu. Nah, tapi sebenarnya lause sukacita dan kedamaian itu juga satu paket yang nggak bisa dilepaskan, gitu ya, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya kalau lause baca di dalam Roma 14 ayat 17, itu ada dibilang sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Ya, jadi di satu paketin tuh, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ada satu kesatuan antara sukacita dengan damai. Nah, lause kalau kita pikir-pikir ya, di mana ada damai, pasti ada sukacita. Betul nggak? Bisa nggak ada sukacita tapi nggak ada damai? Bisa saja, tapi nggak tahan lama. Ya, ada orang-orang yang merasa sukacita ketika mereka shopping, ketika mereka masak, ketika mereka jalan-jalan, banyak uang. Ya, mereka bisa merasakan sukacita, mereka bisa merasakan senang. Tapi ada damainya nggak? Belum tentu. Nah, tapi kalau orang yang punya damai, mau dia berkekurangan, mau dia di dalam pergumulan berat, mau dia nggak makan seharian, dia tetap bisa bersukacita. Nah, saya ingat ya lause ada satu kisah keluarga, saya pernah baca gitu ya, tapi saya lupa saya baca di mana. Nah, jadi itu kisah keluarganya itu katanya keluarga yang kurang mampu. Tiap hari itu makannya terbatas ya, entah nasi garam, nasi kecap gitu, tapi itu pun jumlahnya terbatas untuk anggota keluarga mereka. Tapi menariknya lause dikatakan di dalam cerita itu keluarga ini tuh selalu bersukacita. Mereka selalu senang, mereka selalu tertawa di dalam hari-hari mereka. Nah, kenapa? Itu karena sekalipun mereka merasa susah, mereka tetap punya rasa damai. Dan damai inilah yang akhirnya mendrive rasa sukacita di dalam emosi diri mereka. Nah, jadi lause sukacita yang sejati itu bisa dirasakan sebenarnya kalau kita juga punya damai yang sejati, yaitu damai yang berasal dari Allah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ada damai, pasti ada sukacita. Nah, itu koneksinya, satu koneksi yang nggak bisa dilepaskan. Lalu penerapannya apa ya lause ya? Iya tuh, bagaimana menghubungkan damai sejahtera yang tidak terpengaruh lingkungan dan perasaan kita dengan joy? Kan sebenarnya itu satu paket ya. Betul. Nah, kalau gitu lause berarti kita perlu mencari damai yang sejati terlebih dahulu. Ya, udah pasti kita cari jawabannya di dalam Yesus Kristus. Ya, tadi saya juga ada mention bagaimana Yesus sendiri memperlihatkan bahwa dia adalah sumber kedamaian. Nah, jadi kalau kita mulai merasa takut, kita mulai merasa gelisah, mulai merasa kondisi sekitar kita nggak baik, kita harus ingat terlebih dahulu apa yang sudah pernah Yesus lakukan. Ya, pendamaian terbesar bagi kita itu adalah Yesus mendamaikan diri kita dengan Allah.
Dan damai yang sejati yang Yesus berikan itu melalui Roh Kudus. Maka dari itu penerapannya seharusnya semakin kita khawatir, maka seharusnya kita semakin mencari Yesus. Ya, karena Yesus adalah sumber damai yang sejati. Dan rasa damai itu pun perlu kita sharing ke orang-orang sekitar. Nah, kenapa? Kita lagi bahas tentang buah roh ya, Lose. Jadi prinsip buah roh itu sebenarnya sharing. Ya, jadi kalau buah roh damai, itu artinya ada damai yang juga di-sharingkan kepada orang lain. Tujuannya apa ya? Hanya untuk kemuliaan Allah. Kalau rasa damai ini kita benar-benar cari di dalam Tuhan, maka sukacita kan juga pasti akan ikut timbul di dalam hati kita. Dan itu tersharingkan gitu ya. Jadi contohnya gini lah, kalau kita tebarkan rasa damai ke orang lain ya, misalkan di tengah-tengah pekerjaan kita aja, di lingkungan kerja kita tebarkan kedamaian gitu, kita tebarkan bagaimana karakter damai di dalam diri kita. Pasti orang lain yang merasakan damai kan mereka juga pasti akan merasa senang toh. Nah, kalau orang lain senang, saya yakin pasti itu juga akan membuat diri kita senang. Nah, jadi makanya akan selalu ada kesinambungan di antara damai dan juga sukacita. Nah, karena itu berharap ya melalui materi ini, kita nggak cuma ngajarin anak-anak tentang buah roh damai, tapi biarlah setiap kita juga terus belajar mencari damai yang sejati di dalam Tuhan. Ya, apapun pergumulan kita, apapun masalah kesulitan kita di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, tapi kita perlu ingat ada damai sejati yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi yuk Selasa kita juga belajar hidup dengan damai yang sejati gitu ya, dan juga kita sebarkan ke orang lain gitu ya, ke keluarga kita, bahkan ke anak-anak tempat kita melayani. Hingga kita berharap emosi sukacita, emosi senang yang ada di dalam diri kita dan juga sukacita yang sejati dari Allah pun itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuh, Selasa. Terima kasih, Lose. Sangat indah sekali ya. Sama-sama, Lose Alex, Lose Inhong. Tuhan berkati. Amin.